Selamat datang dalam video hands-on untuk pertemuan 6. Di sini kita akan membahas explanatory data analysis atau data understanding, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut memuat data. Dalam hands-on ini ada 3 cakupan materi. Yang pertama memuat data, menelaah data atau data understanding, kemudian kita akan melakukan visualisasi dari data yang kita punya. Kemudian diharapkan para peserta sudah melakukan instalasi dari 4 library yang akan kita gunakan. Yang pertama ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Pada tahap meloading data atau memuat data, di sini ada penjelasan singkat mengenai isi dari data yang akan kita gunakan pada pertemuan 6 kali ini. Di sini ada kolom age, umur, sex itu untuk gender atau kelamin, terus ada race atau suku, education, status pernikahan, work life, dan lain sebagainya. Pada tahap pertama, di sini kita akan mengimport library yang akan kita gunakan, yaitu ada Pandas dan NumPy. Di sini bisa kita coba jalankan. Setelah melakukan import pada library yang kita butuhkan, selanjutnya kita akan mendeklarasikan data yang akan kita gunakan. Di sini data akan saya ambil langsung melalui link, jadi kita tidak perlu mendownload. Tapi jika sekiranya teman-teman ingin mendownload, teman-teman bisa copy linknya, kemudian buka tab baru, kemudian akan terbuka seperti ini. Teman-teman bisa coba klik kanan, kemudian save as. Di sini teman-teman akan muncul menu untuk melakukan saving datanya. Data nantinya akan terdownload di folder yang sudah teman-teman pilih tadi. Kita lanjut. Setelah data di-download atau kita muat, selanjutnya kita baca datanya menggunakan perintah read_csv. Kita masukkan parameter data untuk meload datanya yang sudah kita deklarasikan sebelumnya pada kolom sel yang ini. Di sini kita akan menggunakan library Pandas. Di sini ada PD. Kemudian data kita baca 5 teratas menggunakan .head atau fungsi .head. Kemudian untuk melihat 5 baris terbawah kita bisa menggunakan df.tail. Setelah data kita muat atau kita load, di sini kita akan mulai melakukan tahapan data understanding atau menelaah data. Yang pertama-tama, kita akan melihat dimensi datanya, seperti melihat jumlah baris maupun kolom. Di sini kita dapat menggunakan perintah df.shape, di mana output dari df.shape ini akan memperlihatkan banyaknya baris di output pertama atau di sebelah kiri, dan banyaknya kolom pada dataset kita. Berarti jika kita artikan, di sini kita terdapat 48.842 baris dan terdapat 15 kolom. Setelah kita mengetahui dimensi data kita dapat juga mencari tahu tipe data apa saja yang terdapat di kolom dataset kita. Di sini kita bisa menggunakan .dtypes. Hasil dari kode ini akan menghasilkan jenis tipe data apa saja yang terdapat pada kolom-kolom di dataset kita. Misalkan di sini untuk age atau umur, dia merupakan integer 64 atau numerik. Kemudian untuk work class itu objek. Objek di sini maksudnya adalah string atau berupa kata-kata. Dan masih banyak lagi untuk education, educational number, dan masih banyak lagi. Kemudian jika kita perlu mencari tahu mengenai statistik dasar dari data-data numerik yang terdapat di dataset kita dapat menggunakan fungsi .describe. .describe akan menghasilkan output dari jumlah, rata-rata nilai,
standar deviasi, nilai minimal, dan masih banyak lagi. Di sini hanya menghasilkan output untuk tipe data numerik. Jika teman-teman ingin menghasilkan output statistik dasar untuk tipe data string atau objek tadi, kita dapat menambahkan parameter include sama dengan all. Di sini akan menghasilkan output unique. Unique itu maksudnya jumlah data yang unik atau yang berbeda. Misalkan di education, dalam education ini berarti terdapat 16 jenis education. Terus untuk marital status terdapat 7 dan seterusnya. Kemudian untuk top akan menghasilkan output modus apa, nilai modus apa, atau value record apa yang sering keluar dalam kolom. Misalkan di work class ada private, berarti private ini memiliki jumlah record yang paling banyak di antara jenis work class yang lain. Ini ada penjelasannya ada di pada frekuensi. Dia teroutput sebanyak 33.000 kali dalam data kita. Makanya modusnya atau nilai topnya itu private. Sama dengan di kolom relationship ini, modus atau output terbanyak adalah husband. Nah, yang diperjelas dengan jumlah frekuensinya terdapat 19.000 data. Dari total data kita tadi ada 48.000 data. Selanjutnya, jika kita menginginkan output hanya mengetahui nilai rata-rata atau mean, di sini kita dapat menggunakan fungsi .mean. Import warnings digunakan untuk menghilangkan warnings apabila nanti dalam outputnya semacam ada warningnya. Misalkan jika kita hapus di sini, misalkan di sini akan muncul semacam warning berwarna merah. Maka dari itu kita membutuhkan perintah warning yang tadi. Nah, jika kita masukkan import warning seperti ini, dia akan hilang warning atau peringatan merah yang tadi. Kita lanjut untuk perintah akumulasi data atau perintah sum. Perintah sum ini digunakan untuk mengakumulasikan semua record data kita. Seperti contoh, misalkan bertipe data string, dia akan menjumlahkan atau menggabungkan semua record atau data kita yang terdapat di dalam dataset kita. Kemudian apabila bertipe data numerik, dia akan menjumlahkan seluruh nilai yang terdapat di dalam dataset kita. Maka dari itu kenapa di sini kolom H jumlah sumnya bisa sampai 18.000. Karena dia menjumlahkan semua isi data dari kolom H. Kita lanjut ke nilai median. Median ini untuk mencari nilai tengah. Biasanya digunakan untuk statistik. Di sini kita tidak perlu pusing-pusing mencari rumusnya. Kita cukup memanggilkan fungsi .median. Maka nilai median dari seluruh tipe data numerik akan keluar. Begitu pula untuk standar deviasi. Di sini kita cukup memanggilkan fungsi .std. Kemudian di sini ada tahapan untuk mencari pencilan atau data outlier. Data outlier biasanya kita buang atau bisa kita simpan, tapi di sini kita akan melakukan deteksi menggunakan metode two-key fence. Di sini kita bisa memanggil fungsi .quantile dengan parameter 0,25. 0,25 untuk batas bawahnya dan 0,75 untuk batas atas. Di sini kita akan mengurangi Q3 kita atau batas atasnya dengan batas bawah atau Q1 yang kita simpan pada variabel IQR. Setelah itu variabel IQR kita print untuk menghasilkan output seperti ini. Untuk nilai H, nilai IQR-nya 20 dan seterusnya. Di sini kita juga menghasilkan output untuk Q1-nya dan Q3. Kemudian tahap selanjutnya di sini kita baru akan mulai melakukan pendeteksian outlier dengan perintah ini.
Kemudian setelah kita melakukan print, kita panggil variabel untuk pendeteksian outlier filternya akan menghasilkan semacam output data frame, di mana apabila terdapat true, berarti data pada record ini dia terdapat pencilaan atau outlier. Di sini terdapat pada record 48.041 urutan segitu. Di sini juga ada pada hours per week terdapat outlier pada record 48.840. Kemudian di sini kita akan mengidentifikasi pada kolom hours per week value berapa yang sekiranya terdeteksi sebagai outlier. Setelah kita melakukan kode seperti ini, kita dapat ambil informasi bahwa hours per week 99 dan 1 ini termasuk dalam outlier. Berarti dibandingkan dengan data yang lain, angka 99 ini terlalu tinggi nilainya dan untuk 1 ini terlalu rendah dari rata-rata data yang kita punya. Kemudian perintah value counts. Di sini dia akan menghasilkan frekuensi setiap nilai yang terdapat di dalam kolom. Misalnya di sini kita akan mencari value counts dari kolom income. Di sini hasilnya dapat kita dapatkan informasi, kita ambil informasi bahwa orang yang berpendapatan kurang dari $50.000 terdapat 37.000 orang. Sementara yang di atas $50.000 terdapat 11.000 orang. Itu salah satu fungsi value counts untuk mengetahui jumlah data dari kolom yang terdapat di data kita. Di sini misalkan di dalam kolom ini terdapat 2 jenis, itu kurang dari 50k dan lebih dari 50k, maka kita dapat menghasilkan atau mengetahui jumlah data atau jumlah record dari persebaran 2 data ini, 2 jenis output ini. Kemudian di sini kita akan melakukan analisis merupakan perintah group by. Di sini kita akan melakukan grouping berdasarkan umur untuk melihat rata-rata jam kerjanya. Di sini karena rata-rata kita menggunakan fungsi .man. Hasil outputnya adalah bisa kita baca seperti ini. Di umur 17, rata-rata jam kerja mereka dalam 1 minggu itu 21 jam. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang visualisasi. Di sini pada visualisasi pertama contohnya adalah menggunakan pie chart. Pada kode pertama ini, kita akan mendeklarasikan data-data kita. Misalkan di sini ada rasa, itu untuk coklat, vanilla, pistachio, dan seterusnya. Untuk votes, ini semacam frekuensi datanya. Berarti untuk coklat ada 12 data, vanilla 11 data, dan seterusnya. Untuk colors juga seperti itu. Di sini kita menggunakan hex code untuk warnanya. Urutannya juga sama. Urutan pertama itu nanti untuk coklat, urutan kedua vanilla, dan seterusnya. Kemudian untuk explode, ini digunakan untuk memisahkan data pie chart-nya. Misalnya seperti ini, pada potongan minggu, dia terdapat gap atau jarak dibanding dengan data-data yang lain seperti coklat, strawberry, vanilla, dan pistachio. Semakin besar nilai yang kalian masukkan, semakin jauh juga nanti jarak explode-nya. Kemudian untuk plt.title di sini berfungsi untuk memberi nama pada graf kita atau chart kita. Di sini kita tuliskan favorite ice cream color flavors. Nanti outputnya akan tampil di bagian sini, di bagian atas dari chartnya. Kemudian untuk plt.py itu untuk membentuk pie chartnya nanti. Nah, untuk parameter pertama ini untuk datanya. Data kita mengambil dari variable votes. Kemudian untuk labelsnya kita ambil dari variable flavors atau rasa. Kemudian autopcity ini untuk menampilkan persentase dari persebaran datanya.
Kemudian untuk colors, untuk memberi warna, kita ambil dari variable colors pakai S-nya. Nah, ini. Kemudian explode tadi, kita ambil dari variable ini, di mana di sini urutan keempat itu untuk mango. Makanya nanti output pada pie chart kita mango itu semacam terpisah atau disebutnya explode di sini. Kemudian ada parameter shadow. Shadow itu untuk memberi bayangan di pie chart kita semacam hitam-hitam seperti ini. Ini bisa teman-teman pakai atau tidak, terserah. Kita lanjut untuk pembuatan bar chart atau diagram batang. Di sini seperti biasa, jangan lupa kita lakukan import library-nya terlebih dahulu. Kemudian ini untuk data-data kita nantinya. Countries nanti akan sebagai label dan population sebagai persebaran datanya. Kemudian dari data ini kita jadikan data frame menggunakan perintah .data frame. Kemudian kita masukkan datanya. Kemudian di sini kita akan short values dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian datanya kita jadikan array menggunakan np.arrange dalam kurung len dalam kurung df. Kemudian untuk warna di sini kita menggunakan hex code lagi. Ini untuk warna biru. Kemudian di sini kita ingin meng-highlight data kedua dari belakang. Dalam hal ini negara Kolombia menjadi warna merah. Nah, ini hex code untuk warna merah. Barulah kita di sini kode untuk membuat bar chartnya. Yang pertama untuk datanya, yang kedua juga untuk data X. Di sini data X-nya atau garis X-nya. DF population ini untuk aksis Y-nya atau garis Y-nya. Kemudian label kita menggunakan country. Dapat seperti ini pendeklarasiannya, DF kurung kotak kutip country. Terus untuk color kita masukkan colors-nya. Kemudian pltxtix digunakan untuk memiringkan nama. Kemudian plt.xtix rotation sama dengan 90 digunakan untuk memiringkan nama-nama labelnya. Karena jika kita tidak melakukan rotation 90 derajat, datanya akan lurus dari kiri ke kanan dan akhirnya bertabrakan satu sama lain. Makanya kita buat rotation 90 derajat agar terlihat lebih rapi. Kemudian untuk key labelnya di sini kita tuliskan population dalam juta, dalam millions. Kemudian untuk title dari bar chart kita ini showed American population. Kemudian untuk menampilkan bar chartnya jangan lupa menggunakan perintah plt.show. Kemudian untuk line chart di sini kita juga ada contohnya. Kita akan menggunakan data sintetis atau data bikinan kita sendiri, bukan data real. Di sini kita ada temperatur aktualnya, terus ada temperatur prediksinya, kemudian ada jam atau pada pukul berapa temperatur ini terjadi. Misalkan ini pada pukul kedua temperaturnya aktualnya ada 1, terus diperkirakan atau prediksinya itu 2. Kemudian untuk melakukan plotting ya atau visualisasinya, kita di sini menggunakan plt.plot. Parameter pertama kita masukkan hour dari sini, dari variabel ini. Kemudian parameter keduanya itu untuk garis Y-nya yang di sebelah kiri ini. Kemudian plotting kedua itu pada x-aksisnya kita menggunakan hour lagi, tetapi perbedaannya di sini untuk Y-nya kita menggunakan yang predicted, temperatur prediksi. Kita bedakan line style-nya. Di sini kita deklarasikan line style-nya menggunakan strip. Hasilnya nanti akan seperti ini. Untuk yang aktual garis biru secara solid. Kemudian untuk yang prediksinya, temperatur prediksinya itu akan garis orange putus-putus. Kemudian ini sama seperti sebelumnya, ini untuk title atau judul.
dia akan tampil di atas dari line chart kita. Kemudian untuk Y labelnya itu temperatur Celsius dan X labelnya hour. Kemudian kita tampilkan menggunakan perintah plt.show. Kemudian kita di sini akan membahas tentang scatter plot. Scatter plot digunakan untuk melihat persebaran datanya. Seperti ini contohnya. Misalkan di sini kita menggunakan 3 data, yaitu country, GDP, dan populasi. Di sini perintahnya untuk membuat scatter plot adalah plt.scatter, di mana untuk data X-nya itu kita ambil dari population, kemudian untuk data Y-nya itu GDP. Country ini nanti akan sebagai label. Kemudian di contoh selanjutnya kita memiliki data yang berbeda. Di sini kita akan mengidentifikasi diameter sebuah lemon dan beratnya. Kemudian untuk jeruk limau atau lime sama diameter dan berat. Di sini kita akan membuat 2 scatter plot. Yang pertama, scatter plot pertama itu untuk yang lemon. Untuk data X-nya kita menggunakan lemon diameter dan Y-nya itu lemon weight. Sama untuk jeruk limau juga, yang pertama diameter dan kedua untuk beratnya atau weight. Hasilnya akan seperti ini. Yang biru itu menghasilkan output dari lemonnya, lemon diameter dan lemon weight. Sementara untuk yang oranye atau orange itu untuk jeruk limau. Di sini kita bisa perjelas lagi. Di sini kita menambahkan title dari scatter plot kita, kemudian X label dan Y label. Ini perbedaannya, di sini ada judulnya, terus ini untuk X labelnya, dan ini untuk Y label. Kemudian di sini selanjutnya kita akan memberi warna agar lebih jelas. Di sini kita menambahkan parameter color, Y untuk yellow dan G untuk green. Selain itu kita juga menambahkan legenda untuk scatter plot kita. Di sini kita menggunakan perintah plt.legend. Terus kita kasih nama lemons dan limes. Jadi di sini hasilnya akan terlihat lebih jelas. Untuk warna hijau itu lime. Kemudian untuk warna yang agak kuning ini untuk lemon. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi menggunakan heat map. Yang pertama di sini kita akan menggunakan seaborn, berbeda dengan sebelumnya. Kita menggunakan matplotlib. Di sini kita akan menggunakan seaborn. Pada dasarnya heatmap biasanya digunakan untuk mengetahui korelasi antara suatu kolom dan kolom lainnya. Tapi di contoh ini kita akan membahas tentang sebuah temperatur dari suatu kota. Sini kita ada data kota dan data temperatur serta ini month untuk bulan. Nah, untuk melakukan visualisasi heatmap, kita bisa menggunakan perintah seaborn atau sns.heatmap. Kemudian untuk parameter pertama ini untuk data X-nya. Di sini kita menggunakan temperatur. Terus kita menggunakan YTIC labels, berarti ini labelnya yang di sebelah kiri ini. Itu menggunakan cities. Dan XTIC labelsnya kita menggunakan bulan. Hasilnya seperti ini. Di sini untuk bulannya nih di bagian bawah atau di garis X-nya. Kemudian untuk nama-nama kotanya itu ada di sebelah kiri atau di garis Y. Cara membacanya adalah, ini ada penjelasannya sebelah sini. Berarti semakin tinggi temperaturnya, di sini paling tinggi 40 derajat, warna kotaknya akan semakin putih. Misalkan di sini di New Delhi, dia lumayan putih, di sini menuju krem, itu ada di bulan Mei. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti pada bulan Mei, kota New Delhi mencapai titik terpanas yaitu 40 derajat. Kemudian untuk yang paling rendahnya itu berwarna hitam di suhu 5 derajat. Misalkan di sini ada di Beijing. Pada bulan Desember, Januari, dan Februari, kota Beijing sangat dingin, mengindikasikan sekitar 5 derajat sampai 10 derajat Celcius. Di sini teman-teman juga bisa mengganti warnanya menggunakan parameter CMap.
Di sini misalkan kita menggunakan si map cool warm, warnanya akan beda. Di sini dari biru ke merah, tidak seperti sebelumnya, dari hitam ke krem. Di sini teman-teman bisa melihat color map documentation pada link di sini, coba bisa diklik. Nah, di sini akan memberitahu teman-teman pilihan warna apa saja yang terdapat di library ini. Setelah kita belajar cara melakukan visualisasi data menggunakan data sintetis atau data palsu, di sini kita akan mencoba menggunakan data asli kita, yaitu dari data adult.csv. Di sini ada library yang dibutuhkan, teman-teman bisa coba jalankan. Kemudian kita melakukan import data atau membuat datanya. Kemudian kita menampilkan 10 data teratas menggunakan .head dengan parameter 10. Kemudian untuk cara pertama itu disebut univariate analysis. Di sini kita akan melihat distribusi data age menggunakan histogram. Di sini teman-teman bisa pakai .hist jika ingin melakukan visualisasi histogram, dan fixed size-nya ini untuk ukuran dari chartnya kita, histogramnya kita ini. Kalau kita perkecil, misalkan seperti ini, nanti hasilnya akan lebih kecil. Terus kita balikan misalkan jadi 8 lagi, dia akan menjadi lebih besar. Kemudian teman-teman bisa hasilkan atau tampilkan menggunakan plt.show. Kemudian misalkan dari histogram ini teman-teman mau melihat lebih detail mengenai umur yang di atas dari 70 tahun. Di sini teman-teman bisa melakukan sintaks seperti ini. df kurung kotak df kurung kotak lagi age terus tutup kurung lebih dari 70 .shape. Di sini akan menghasilkan output banyaknya record umur yang lebih dari 70 tahun umurnya. Dalam hal ini terdapat 868 data di kolom age. Nah, dari visualisasi ini juga terdapat penjelasannya. Ini di sini bisa kita lihat dia tidak simetris karena miring ke kanan. Di sini juga ada penjelasannya, miring ke kanan. Dalam hal ini baik, berarti orang-orang yang usianya dewasa atau menuju tua, dia mendapatkan hasil upah yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang dengan usia yang lebih lanjut. Kemudian setelah melakukan univariate analysis, di sini kita bakal lanjut bivariate analysis menggunakan bar chart. Di sini kita akan melihat income dari jumlah income dari data ini. Kita bisa lihat persentasenya. Untuk yang lebih besar dari $50.000, dalam persentase itu terdapat 23,93%. Kemudian yang kurang dari 50.000 itu terdapat 76%. Di sini ada jumlahnya juga, bisa kita ketahui dari kurang dari 50.000 itu sekitar ada 35.000 orang lebih. Sementara untuk yang lebih dari 50.000 pendapatannya ada di angka 10.000-an orang. Ini teman-teman juga bisa lihat deskripsinya pada hands-on ini. Kemudian di sini kita bakal melihat distribusinya menggunakan box plot. Box plot biasanya digunakan untuk mencari data pencilan atau data outlier, karena jika kita baca box plot ini, data titik-titik ini disebut data outliernya nih, yang titik-titik. Di sini batas atas, kemudian ini median, yang di dalam kotak ada garis ini mediannya, kemudian yang di bawah ini berarti batas bawahnya. Di sini kita ingin melihat data income yang kita bandingkan dengan umur. Teman-teman kalau ingin melakukan box plot atau visualisasi box plot bisa menggunakan kode ini. Data X-nya untuk income, Y-nya age, dan kita ambil dari data frame DF. Ini sumber datanya, data sama dengan DF. Kemudian untuk melakukan visualisasinya atau hasil outputnya bisa plt.show. Kemudian di sini kita tadi menggunakan group by. Di sini kita akan melihat rata-rata umur dan berapa pendapatannya. Misalkan di sini berarti kalau kita baca
rata-rata umur 44 tahun itu pendapatannya lebih dari 50.000 dolar. Sementara untuk rata-rata umur 36 tahun itu pendapatannya masih di bawah 50.000 dolar. Nah, ini ada deskripsinya, teman-teman bisa baca lebih lanjut. Kemudian di sini ada latihan, teman-teman bisa mulai isi aja. Ini harus dan wajib teman-teman isi untuk nilai. Jadi jangan lupa diisi. Di sini ada 5 latihan. Sekian dari video penjelasan mengenai hands-on pertemuan 6 dengan cakupan materi data understanding atau menelaah data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.